Aku hampir saja mati karena serangan jantung. Kalau saja aku tidak langsung tertawa terbahak-bahak begitu mengenali suara Jess. Dia memang mempunyai selera humor yang agak sedikit kasar dan terkadang menyebalkan. Dia rupanya memutuskan untuk datang mengejutkanku. Aku membuka pintunya lalu menggesernya sampai terbuka dan langsung memeluk sahabatku itu dengan erat. Mataku berkaca-kaca menyadari bahwa dia telah mengemudi sejauh ini ke perkebunan Prof. Sweeney untuk menghabiskan malam Natal bersamaku. Setelah bercakap-cakap selama beberapa saat, Jess memutuskan bahwa malam luar biasa ini rasanya tidak lengkap tanpa sebuah pohon Natal. Setelah menghangatkan diri dengan beberapa gelas minuman, kami memutuskan untuk masuk ke hutan dan mencari sebatang pohon pinus kecil yang akan kami hiasi nantinya sebelum matahari terbenam. Saat kami berjalan mendekati lumbung, tiba-tiba dalam benakku terlintas sebuah ide konyol yang saat itu terasa benar-benar lucu dan luar biasa. Aku memutuskan untuk sedikit mengerjainya. Aku menyuruhnya masuk ke dalam lumbung dan mengambil sebuah kapak di balik terpal, karena aku harus ke belakang dan memeriksa sesuatu. Baiklah, asalkan aku tidak harus melihat mayat-mayat itu. Aku akan baik-baik saja, ujarnya sambil berjalan masuk ke dalam lumbung. Aku nyengir lebar berusaha menahan tawa sambil menunggu suara jeritan Jess saat dia membuka kain terpal tersebut dan melihat jasad Sheila di baliknya. Tapi suara jeritannya tak kunjung terdengar juga. Tak lama kemudian, Jess berjalan keluar dari lumbung dan membawa sebuah kapak. Aku tidak melihat ada terpal di dalam. Aku menemukan kapak ini bersandar di dinding dekat pintu. Kukira kau pintar, kok ingatanmu payah sekali, serunya. Aku berpura-pura tersenyum dan berjalan mengikutinya, sementara pikiranku memacu dengan cepat. Pasti Jess tidak melihatnya. Hanya itu penjelasan yang masuk akal. Penerangan dalam lumbung itu lumayan gelap tanpa adanya lampu. Dia pasti tidak melihatnya. Aku memeriksanya lagi besok pagi sebelum badai datang. Semuanya akan baik-baik saja. Kami berjalan masuk ke hutan dan menemukan sebatang pohon pinus kecil sempurna untuk pohon Natal kami, lalu menebangnya dan menyeretnya kembali ke rumah Prof. Sweeney. Malam itu kami minum lebih banyak lagi sambil menikmati sebungkus rokok yang telah dibawa oleh Jess dan bergosip mengenai masa lalu. Rasa cemasku perlahan mulai sirna. Kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat di kamar tidur utama dan langsung tertidur begitu kami merebahkan diri di ranjang. Keesokan paginya, aku terbangun dan kepala terasa sedikit berat karena minuman semalam. Aku meminum kopi banyak-banyak, lalu membuat telur daging goreng. Lalu bersiap-siap untuk melakukan rutinitas pagiku seperti biasanya. Aku mulai berjalan dengan susah payah di atas timbunan salju tebal menuju ke lumbung. Badai salju akan segera datang dan aku tahu waktuku tidak banyak. Saat aku akhirnya tiba di depan lumbung tersebut, aku tak dapat mempercayai apa yang kulihat. Tong itu telah jatuh terjungkal lagi, tapi kali ini jenazah di dalamnya lenyap. Aku berlari ke dalam lumbung dan seperti yang telah kutakutkan,
Tak ada terpal, tak ada jenazah. Sheila juga telah lenyap. Aku berlari ke lapangan dan sungai. Kedua jenazah di sana juga tak tampak dimanapun. Aku berlari menuruni bukit ke dalam kolam, langsung berhenti, tak kuasa menahan rasa mualku lagi. Aku langsung muntah dan mengeluarkan seluruh sarapan pagiku. Polly telah lenyap. Yang tersisa hanyalah lubang berbentuk tubuh manusia yang terukir di dalam permukaan beku kolam tersebut. Adrenalin menguasaiku, membuatku berlari secepat mungkin kembali ke rumah Prof. Sweeney. Jess sedang duduk merokok di sofa, masih tampak pucat karena baru saja bangun tidur. Tampangku yang pucat dan ketakutan menarik perhatiannya, dan dia langsung bertanya apa aku baik-baik saja. Aku tidak menjawabnya dan langsung menyambar telepon. Dengan panik menekan nombor telepon seluler Prof. Sweeney, terdengar bunyi bip pelan, lalu sambungan langsung terhubung pada pesan suara. Aku memutuskan untuk meninggalkan pesan padanya. Dengan suara terbata-bata, aku mulai menjelaskan kepadanya bahwa kelima spesimen telah lenyap begitu saja. Jess mulai membombardirku dengan pertanyaan dan aku tak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Jess, kita harus pergi secepatnya dari sini, kataku sambil menggenggam kedua bahunya dengan erat. Ada apa sih, Alice? Kau membuatku takut. Apa yang sedang terjadi memangnya? Tanyanya dengan ekspresi gusar. Aku tidak sempat menjawab. Terdengar bunyi menderu-deru saat angin kencang mulai berhembus di luar dan membuat salju berterbangan serta ranting-ranting pepohonan berayun liar. Badai sudah datang. Kami menyadari bahwa kita tidak punya pilihan selain mengunci diri di dalam rumah dan menunggu sampai badainya reda. Beberapa jam telah berlalu dan kami hanya berbicara sedikit. Badai masih bertambah dahsyat di luar saat matahari musim dingin mulai terbenam di balik pucuk pepohonan. Kami berusaha untuk saling menenangkan satu sama lain saat malam tiba. Tak henti-hentinya kami mengatakan bahwa besok pagi begitu badainya reda, kami akan langsung pergi secepatnya dari sini. Sebelum bersiap-siap untuk tidur, kami kembali mengecek semua pintu dan jendela, serta memastikan api di perapian tetap menyala semalaman ini. Kami baru saja mulai merasa tenang dan hangat di dekat perapian, saat tiba-tiba terdengar bunyi berdentang nyaris di atap, lalu seluruh lampu langsung padam. Aku bisa merasakan Jess terkesiap di sampingku. Aku langsung menariknya mendekatiku. Tidak apa-apa, mungkin angin telah menumbangkan pohon dan membuat kabel listriknya putus di luar, ujarku dalam bisikan. Kami langsung bergegas ke dapur dan mengambil 2 buah senter dari dalam laci kecil di dekat wastafel. Hei, bagaimana kalau kita memeriksa gardu listrik di ruang bawah tanah? Mungkin ada pembangkit listrik cadangan atau semacamnya, usul Jess. Tapi Prof. Sweeney bilang padaku kalau aku tidak boleh masuk ke dalam sana dan pintunya harus selalu dalam keadaan tertutup. Aku mengingatkannya. Dia menatapku sambil menggelengkan kepala dengan kesal. Ya, tapi aku tidak ingin mati membeku di hari Natal, di tengah-tengah perkebunan jenazah menyeramkan seperti ini. Alice, kau ingin kita jadi spesimen nomor 6 dan 7, desisnya. Dan aku menyadari bahwa kami tidak memiliki pilihan lain.
Semburan udara pengap berbau jamur menyambut kami saat kami membuka pintu ruang bawah tanah itu dan mulai berjalan turun meniti tangga batunya. Aku bilang pada Jess bahwa kita tidak boleh berada berlama-lama di dalam sambil memeriksa seluruh ruangan dengan cahaya senter kami. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, dan aku menyesal telah mengiyakan permintaan Prof. Sweeney untuk datang ke sini. Jess mendekati gardu listrik di pojok ruangan dan mulai mengutak-atiknya selama beberapa saat. Sementara perhatianku teralihkan pada sebuah tempat lilin besar di atas sebuah meja di bawah tangga. Lalu tubuhku mulai gemeteran saat aku melihat benda-benda di atas meja tersebut. Berlembar-lembar foto jenazah dalam fase pembusukan yang berbeda-beda bertebaran di mana-mana. Simbol-simbol serta gambar-gambar aneh juga nampak menghiasi dinding, membuat tempat itu tampak seperti sebuah altar pemujaan atau semacamnya. Dan yang paling membuatku ngeri adalah saat melihat selembar foto yang ditempelkan di dinding. Di tengah-tengah sebuah simbol berbentuk bintang dalam lingkaran. Foto wajahku dari tahun pertamaku di universitas beberapa tahun yang lalu. Suaraku terdengar parau saat aku memanggil Jess untuk datang mendekat. Jess, Jessica, kemari. Begitu dia melihat benda-benda di hadapanku, ekspresi wajahnya langsung mengeras. Dia menggenggam tanganku erat-erat sambil berbisik. Kita harus pergi dari tempat sini. Sekarang juga. Aku menganggukkan kepalaku tanpa suara. Kami langsung bergegas kembali ke atas secepat dan jantungku nyaris copot saat Prof. Sweeney sedang duduk di sofa. Jaketnya dipenuhi gumpalan salju. Tangannya menggenggam sebuah senapan panjang. Dengan gugup aku berusaha menjelaskan padanya bahwa kami turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa gardu listrik. Lalu bertanya-tanya kenapa dia ada di sini dan bukannya dia seharusnya berada di Florida sekarang. Aku menerima pesanan, kau membuatku khawatir, Alice. Hanya itu yang dapat diucapkannya. Sambil mengangkat senapannya ke arah kami, dia memberi kode ke arah pintu depan tanpa protes kami menurutnya. Kenapa kau kembali? Tanya Jess saat kami berjalan di antara dera angin bercampur salju di tengah-tengah badai. Ku dengar spesimen-spesimenku sudah lenyap, desisnya. Cahaya senter kami nyaris tak dapat menembus kegelapan pekat di sekeliling kami. Tapi aku tahu bahwa dia sedang menggiring kami ke arah lumbung. Selama beberapa saat kemudian, aku menyadari bahwa Jess telah berhenti melangkah dan menatap ke depan dengan mata terbelalak. Ada apa? Tanya Prof. Sweeney dengan kesal. Jess tidak menjawab. Masih menatap ke depan, wajahnya tampak pucat seperti salju. Dan aku melihatnya juga. Tepat beberapa meter di depan kami, tampak 5 buah siluet gelap yang sangat ku kenal. Berdiri tak bergerak di tengah-tengah salju. Fiona, Sheila, Barry, Trike, dan Polly. Aku bisa merasakan seluruh darah tubuhku membeku. Berhasil. Aku mendengar Prof. Sweeney berbisik di sampingku. Ada ekspresi puas luar biasa yang menjijikkan di wajahnya. Aku berhasil, rupanya bekerja. Ritual yang selama ini saya lakukan membuahkan hasil. Dia menyambar senter dari tanganku dan mulai berjalan dengan pelan mendekati kelima sosok tersebut.
Luar biasa, aku tidak menduga ini akan berhasil, serunya. Kelima sosok gelap itu berjalan mendekat, dan saat itu pula Prof. Sweeney langsung berhenti. Untuk pertama kalinya dia tampak ketakutan. "Berhenti," ujarnya sambil menodongkan senapannya ke depan. Mayat-mayat itu tidak berhenti. Dalam pencahayaan minim dari senter tangan Prof. Sweeney, aku bisa melihat seringai mengerikan di wajah-wajah bengkak dan busuk mereka. "Aku bilang berhenti," seru Prof. Sweeney lagi lebih nyaring. "Aku yang membangkitkan kalian. Aku yang menciptakan kalian. Kalian harus mendengarkan kata-kataku." Tapi kata-kata Prof. Sweeney sepertinya tidak digubris, karena kelimanya masih terus berjalan mendekat dengan kaku dan terhuyung-huyung. Bum! Terdengar bunyi letusan memekakkan telinga saat Prof. Sweeney menembakkan senapannya dan mengenai tubuh kaku Craig yang langsung jatuh terjungkal ke belakang. Keempat mayat lainnya tidak terpengaruh, mereka terus bergerak ke depan. "Ku bilang berhenti," jerit Prof. Sweeney. Dia melepaskan tembakan lagi dan mengenai dada Sheila, yang langsung jatuh terjungkal ke belakang dan mendarat dengan keras di permukaan salju. Dengan ngeri kami menyaksikan saat tubuh kaku Craig dan Sheila mulai bangkit kembali dan bergabung dengan yang lainnya. Prof. Sweeney berjalan mundur dengan ketakutan dan tersandung pada kakinya sendiri dan mendarat pada punggungnya. Senapan di tangannya terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh di udara. Dia berusaha berdiri secepat-cepatnya, tapi sudah terlambat. Mereka sudah berada terlalu dekat dengannya. Kelimanya langsung menggerubuti Prof. Sweeney seperti sekawanan singa lapar. "Tolong, tolong aku," jeritnya. Dalam sekejap dia langsung lenyap di antara kerumunan tubuh-tubuh membusuk itu. Aku hanya bisa berdiri terpaku di tempatku menyaksikan mimpi buruk tersebut. Sebelum aku merasakan tangan dingin Jess mengguncang-guncang bahuku dan menyadarkanku kembali. "Alice, ayo, kita pergi dari sini," serunya. Kami langsung berlari terbirit-birit kembali ke arah rumah Prof. Sweeney dan langsung menuju ke halaman parkir. Seumur hidup aku belum pernah merasa begitu ketakutan seperti ini. Saat kami telah berada di dalam mobil Jess, aku tak henti-hentinya. Saat kami telah berada di dalam mobil Jess, aku tak henti-hentinya menoleh ke belakang berharap kelima mayat itu tidak mengikuti kami. Jess memasukkan kunci mobilnya dan begitu mesinnya menyala, dia langsung melaju dengan kencang dan membawa kami keluar dari halaman rumah. Dan kami kembali ke jalan kerikil yang hampir tidak tampak karena terkubur oleh salju. Kami tidak berhenti sampai kami tiba di rumah Jess menjelang subuh. 20 tahun telah berlalu semenjak peristiwa itu. Terkadang saat aku sedang sendirian di rumah, rasa was-was akan mulai menguasaiku. Saat keheningan total menggantung dengan berat di udara dan aku dapat mendengar segala macam bunyi-bunyian lain yang membuat jantungku berdebar-debar dengan kencang. Polisi mendatangi rumah Prof. Sweeney pagi itu dan mereka tidak menemukan apapun. Tak ada jenazah-jenazah. Prof. Sweeney juga tak tampak dimanapun di sudut benakku yang terdalam.
Aku selalu merasa takut bahwa mereka semua masih ada di luar sana, merajalela mencariku. Rasa paranoidku bukanlah sekedar firasat biasa yang tak beralasan. Aku tahu mereka terus mencariku dan tidak pernah berhenti sampai mereka berhasil menemukanku. Kenapa aku yakin hal ini? Karena malam itu di ruangan bawah tanah Prof. Sweeney, aku menemukan suatu yang bahkan tidak pernah kukatakan pada Jess. Prof. Sweeney tidak bekerja sendirian, dan orang-orang lain di luar sana dengan sebuah hasrat yang sama untuk membangkitkan orang-orang mati. Entah untuk apa tujuannya itu. Mereka telah berhasil membangkitkan 5 jenazah di perkebunan itu, dan Prof. Sweeney telah menandai diriku sebagai spesimen yang keenam.